Shalom Youth Fancy, welcome back to our service. Well Youth Fancy, nggak kerasa nih kita udah mulai bulan yang baru, bulan September. Dan tema untuk bulan ini adalah Unlimited, di mana kita akan belajar bersama-sama untuk tidak membatasi diri kita atas situasi ataupun keadaan yang kita alami sekarang. Tetapi milikilah keyakinan dan impian yang tidak terbatas. Well guys, aku yakin kalian udah antusias banget untuk mengikuti awal service di bulan September ini. FYI aja, untuk pembicara hari ini adalah Kak Yeri dengan judul khotbah To Infinity and Beyond. Alright. Pastikan kalian menyiapkan catatan kalian dan jangan lupa matikan notifikasi handphone kalian ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami udah siap untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yeri agar memberkati setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah.
Hai Shalom Friends Member, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Yeri. Nah di hari ini kita masuk di bulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu tentang Unlimited. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi firman hari ini, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati firman ini yang kami dengar pada sore hari ini Bapak. Firman ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami Bapak. Berkati telinga kami, hati kami, agar kami bisa mendengar dan menerimanya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami Bapak. Engkau berkati hamba-Mu sendiri Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar bisa menyampaikan firman ini dengan baik dan bisa diterima oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, bulan ini temanya tentang Unlimited. Nah untuk judul hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang sebenarnya nggak asing lagi nih bagi teman-teman. Nah teman-teman pasti udah baca kan di thumbnailnya tadi tentang judulnya, yaitu tentang To Infinity and Beyond. Sebenarnya ya kata-kata ini pernah dikatakan oleh salah satu tokoh di film animasi nih. Film animasinya ini pastinya nggak asing lagi, karena ini film animasinya juga film animasi kesukaanku, dan tokohnya yang ngomong ini juga adalah salah satu tokoh kartun favoritku juga, dan mungkin juga jadi favorit kalian ya. Nah, tapi karena ditayangnya di Indonesia, jadi pastinya keseringannya ngomongnya dalam bahasa Indonesia ya. Artinya kayak gini nih, menuju tak terbatas dan melampauinya. Ayo, siapa yang pernah dengar itu? Atau ada dari kalian nggak pernah dengar kata-kata itu atau belum pernah nonton film itu, yaitu tentang Toy Story. Nah, jadi film Toy Story itu filmnya menarik bagi aku ya, karena waktu dulu aku kecil filmnya ini kayak lucu ya, mainan-mainan yang bisa bergerak, bisa bicara gitu, dan bisa melakukan sesuatu. Dan yang ngomong adalah Buzz Lightyear. Ini salah satu tokoh favoritku tadi yang ngomong menuju tak terbatas dan melampauinya, atau To Infinity and Beyond. Nah, bagiku ya teman-teman, ini kata-kata ini, kalimat ini tuh sebenarnya kata-kata yang indah. Kalau teman-teman mikir, kalau teman-teman renungkan lebih dalam lagi, menuju tak terbatas dan melampauinya. Wow, sesuatu hal yang nggak terbatas, yang nggak bisa kita pikirkan, tapi kita itu bisa melampaui hal itu. Benar-benar sesuatu yang menarik. Aku nggak ngerti kenapa penciptanya bisa buat kalimat yang seperti ini dalam filmnya itu, tapi kata-kata ini tuh jadi ikonik kan bagi Buzz Lightyear sendiri. Dia mainan, dia robot gitu ya, bisa punya sayap, dia bisa tembakan lasernya, dan itu menurutku kayak wow, menarik bagiku waktu itu yang masih kecil, kayak ini menarik banget mainan satu ini ya. Dia punya bisa terbang, dia berangan-angan mainan itu bisa terbang, bisa ini, bisa itu, dan itu mengajakku tergerak untuk berpikir juga bahwa aku juga pengen terbang, aku juga pengen seperti Buzz Lightyear kayak gitu. Dan kata-kata ini seolah-olah mengajak aku terbang untuk ke suatu tempat yang jauh dan luas dan indah yang sebelumnya belum pernah aku pikirkan. Nah, tapi teman-teman, mungkin bagi teman-teman sendiri ya, sebagian dari kalian atau orang-orang di luar sana mungkin mikir kata-kata ini menuju tak terbatas dan melampauinya ini adalah salah satu kata-kata yang berlebihan, kayaknya terlalu tinggi deh, mimpimu ketinggian deh ngomong kata-kata kayak gini, kayak apa sih gitu loh. Tapi sebenarnya bagi kalian yang ngerti maknanya, ini indah loh sebenarnya, karena kata-kata ini ada kaitannya dengan tema bulan ini, yaitu Unlimited atau tak terbatas. Jadi nggak cuma kuota aja yang nggak terbatas ya, nggak cuma wifi aja yang nggak terbatas, tapi ada hal yang nggak terbatas lagi dalam hidup kita. Nah, yang mau kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, yuk kita baca dulu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, sebenarnya teman-teman ya, dalam firman ini sudah jelas sebenarnya Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, teman-teman, nggak ada alasan buat setiap kita, buat teman-teman yang di rumah dan juga buat aku sendiri, untuk menjadi terbatas istilahnya itu, untuk menjadi nggak bisa bermimpi lebih, untuk menjadi orang yang tertutup, yang biasa-biasa aja, yang nggak mungkin, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya aku nggak bisa menggapai itu, menggapai ini, nggak mungkin di aku seperti Buzz Lightyear. Nggak ada omong kosong seperti itu ya teman-teman, karena sebenarnya di depan sana hidup kita itu pasti ada harapan yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Nah, ada dua hal yang hari ini aku mau bahas. Yang pertama yaitu tentang jangan batasi diri. Sebenarnya poin ini nih sudah sering banget ya teman-teman dengarkan, apalagi di YouTube ini aku sudah beberapa kali mendengarkan di firman ada yang membahas tentang jangan batasi diri, jangan batasi diri. Ya, ini
jujur kena juga di tema bulan kita tentang unlimited ini. Apalagi kita ini anak muda ya. Anak muda identik dengan sesuatu hal yang nggak boleh terbatas, pasti suatu hal yang istilahnya bersemangat, bergebu-gebu. Aku pun sendiri merasakan gitu. Aku nggak suka kayak terlalu dibatasi ruang gerakku, nggak suka dibatasi ini itu, nggak suka terikat ini itu. Aku maunya kayak bebas. Aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin explore. Apalagi kalau teman-teman yang suka touring. Pasti banyak lah anak-anak muda yang suka touring, suka sepedaan, apalagi ya sekarang lagi zamannya naik sepeda gitu. Pasti kan pengen, aduh sepedaan dari sini ke sini sampai berapa kilometer, diupload di Instagram dan sebagainya. Bebas kan, nggak membatasi diri. Mau yang tua, muda, sebenarnya kan mereka suka gitu kayak hal yang seperti itu. Nggak peduli latar belakangnya apa, tapi yang penting demi sehat, demi berkeringat mereka mau lakukan itu. Nah sama halnya dengan kita anak-anak Tuhan yang percaya, jangan pernah batasi diri kita. Oke, kita baca dulu di 2 Korintus 12 ayat 9. Aku bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Tetapi Tuhan menjawab, Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Nah teman-teman, karena poin ini tentang membahas tentang jangan batasi diri ya. Mungkin teman-teman merasa, Kak aku membatasi diri itu karena aku nih gak bisa begini, karena aku ada kekurangan, ada kelemahan ini itu. Nah tapi teman-teman di firman ini tuh bilang, mengatakan bahwa dalam keadaan lemah itu Tuhan itu bekerja, seperti itu intinya. Justru dalam kekurangan kita, Tuhan yang akan menyempurnakan itu. Nah ya sharing dari aku sendiri, sebenarnya aku ngerasa ya pasti nggak ada manusia yang sempurna, pastinya ya, termasuk aku nggak ada yang sempurna. Aku ngerasa aku pas ada kekurangan, aku ada satu hal yang nggak bisa aku tutupi, nggak bisa aku lakukan ini itu. Tapi kalau aku seandainya berfokus pada kekuranganku itu tadi, gitu, aku menjadi orang yang terbatas, gitu. Aku menjadi orang yang tertutup, yang kayaknya nggak bisa berkembang. Kayak gitu, justru karena aku tahu kekuranganku, tapi aku tahu aku punya Tuhan, aku tahu aku punya harapan, aku tahu punya masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan yang tadi aku katakan di awal. Nah, maka dari itu aku mau berusaha gitu loh. Jadi selain aku juga berusaha, aku juga mengandalkan Tuhan. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Jangan cuma berusaha doang, tapi kita nggak mengandalkan Tuhan. Ataupun jangan cuma kita berdoa aja, tapi kita nggak ada usaha. Semua itu harus saling beriringan. Jadi jangan batasi diri kita. Selagi kita masih muda, selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih bisa berkarya, lakukan apa yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan gitu ya Tuhan. Ya teman-teman, sesuai dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Nah ini aku ada kutip suatu quotes dari seorang artis sebenarnya. Dia artis dari seorang kulit hitam, jadi artis kulit hitam dari Kenya yang menang Oscar waktu itu. Ini Oscar pertamanya dia, jadi suatu hal yang membanggakan bagi dunia acting ya teman-teman kalau menang Oscar itu. Dan dia mengalahkan pesaing-pesaing yang lain yang sebenarnya sudah cukup senior, dan dia memenangkan ini yang bernama Lupita Nyong'o. Jadi dia waktu di speech-nya itu dia katakan gini, no matter where you're from, your dreams are valid. Jadi nggak peduli dari manapun kalian, mimpi kalian itu valid. Jadi nggak peduli siapapun kalian saat ini, nggak peduli latar belakang kalian saat ini. Mungkin teman-teman cuma lulusan SMA, atau mungkin teman-teman baru selesai kuliah, bingung cari kerja, atau teman-teman, aku bukan orang sini, aku bukan ras ini, bukan ras itu. Nggak peduli seperti itu. Jadi nggak ada yang membedakan satu sama lain. Semua orang punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan. Dan semua itu adalah valid bagi diri kalian sendiri. Jadi nggak boleh ada yang merasa terbatas, Kak, orang tuaku cuma lulusan seperti ini. Kak, keluargaku seperti ini. Kak, aku cuma lulusan SMA. Mana mungkin aku bisa bekerja di sini? Mana mungkin aku bisa punya ini? Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mustahil, asalkan kita nggak membatasi diri kita sendiri, gitu. Siapa sih yang bisa menentukan jalan hidup kita? Ya memang Tuhan yang menentukan. Tapi sekali lagi, kalau kita sendiri yang membatasi, kita nggak mau bergerak, ya percuma kayak gitu. Tuhan udah rencanakan yang baik, tapi kita sendiri nggak mau nyampe ke sana, ya Tuhan nggak bisa kasih kayak gitu. Maka dari itu semuanya harus seimbang. Kita minta pertolongan Tuhan dan juga kita berusaha supaya kita sampai pada goal kita kayak gitu. Dan yang kedua yang mau aku bahas yaitu kita sudah merdeka. Nah, kenapa kita sudah merdeka nih teman-teman? Jadi nggak cuma Indonesia aja nih, nggak cuma negara kita aja yang udah merdeka ya kan? Beberapa minggu yang lalu kita udah merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Tetapi diri kita ini sebenarnya juga merdeka.
merdeka dari apa sih teman-teman kita ini? Ya nggak perlu lagi istilahnya insecure, ragu, yang mungkin sebagai anak muda sering gitu. Aku pun masih juga kadang merasa insecure, kayak gimana ya besok, gimana ya aku kehidupanku selanjutnya, gimana karirku dan sebagainya. Tapi ya itu secara manusiawi. Tapi sekali lagi teman-teman, ingat kita ini sudah merdeka, kita punya harapan, kita punya cita-cita, kita punya mimpi. Mari kita kejar itu semuanya. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu di Mazmur 34 ayat 22. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Nah, teman-teman, bagi siapapun, setiap kita pastinya percaya, termasuk aku sendiri, asalkan kita berlindung pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, kita nggak akan menanggung hukuman itu karena kita sudah merdeka. Ya teman-teman, jadi dari ayat ini kita tahu bahwa perlindungan Tuhan itu besar bagi setiap kita. Asal kita ini siapa sih? Kita mau berserah gitu, kita mau berpegang pada Tuhan. Jangan cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena aku pernah seperti itu ya. Aku pernah kayak merasa aku merasa kayak aku tuh bisa, aku tuh ini, aku ini. Yes, pasti bisa lah. Biasa anak muda ya teman-teman, mungkin merasa dirinya itu sudah full of knowledge gitu. Merasa kayak mungkin bisa nggak ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Karena apa? Aku lupa untuk mengandalkan Tuhan. Aku lupa siapa yang lebih besar daripada aku. Aku lupa siapa yang membimbing aku ke depan waktu itu. Tapi aku sadar bahwa sebenarnya kita ini punya Tuhan yang besar gitu loh. Karena kita sudah merdeka, Tuhan yang sudah memerdekakan setiap kita. Maka dari itu jangan lupa untuk setiap kita, untuk sadar, untuk kembali, untuk ingat gitu loh. Siapa yang kasih itu? Tuhan. Nah, Tuhan udah kasih kemerdekaan itu, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba Tuhan, kita juga perlu untuk melakukannya, berusaha kayak gitu teman-teman. Dan dari poin yang kedua ini, karena Tuhan udah kasih kemerdekaan itu untuk setiap kita, asal kita itu mau untuk apa sih? Untuk berseru kepadanya, untuk berserah pada Tuhan, untuk jangan lupa sama Tuhan yang kasih. Nah, seperti film yang diperankan oleh Lupita Nyong'o tadi, yang aku kasih tahu teman-teman. Jadi di film itu kenapa dia bisa menang? Dia memerankan peran bernama Patsy. Jadi di film 12 Years a Slave, jadi itu budak-budak kulit hitam di Amerika yang diperjualbelikan, yang dibudak, yang nggak digaji dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Itu film sangat menginspirasi bagi aku karena mereka diperbudak sama 12 tahun dan akhirnya mereka bisa bebas kayak gitu. Ketika mereka bebas, mereka seneng banget. Gitu. Mereka sudah bebas, gak ada belenggu lagi, dan mereka bisa punya cita-cita. Ada yang pengen jadi ini, itu, pengen kesana, kesini, dan itu halnya sama seperti kita. Kalau kita sudah merdeka, kita pasti udah tahu tujuan kita mau apa. Oh, aku mau gini, aku mau kuliah Kak di sini, di universitas ini, kampus ini. Aku mau kerja seperti ini, aku mau jadi seperti ini, aku mau seperti itu. Itu sebenarnya bukan hal yang tinggi teman-teman, itu bukan hal yang berlebihan, tapi itu hal yang wajar dan memang harus perlu bagi setiap kita. Jadi jangan merasa kecil hati atau merasa rendah diri gitu. Dan closing dari firman hari ini, aku mau cerita tentang pengalamanku sendiri. Ya, jadi memang ketika aku disuruh untuk menyampaikan firman ini, ya aku merenungkan apa ya kira-kira yang perlu aku bawa. Gitu. Aku teringat sama film tadi kan, To Infinity and Beyond. Dan itu adalah hal yang terjadi pada kehidupanku dan berlimpah dengan hartanya. Oke, kamu kuliah di mana, tinggal tutup mata, pilih aja masuk, enggak. Kita benar-benar berusaha ya, kecukupan lah Tuhan. Tapi apa ya teman-teman, tapi nggak bisa, aku nggak berekspektasi kalau aku bisa sampai di titik seperti ini. Nah, tapi ketika aku tahu latar belakang keluargaku seperti apa, tahu orang tua aku bukan lulusan S1, tahu bukan keluargaku, nggak mungkin dia aku bisa kuliah di tempat seperti ini, nggak mungkin dia aku bisa kerja seperti ini. Kalau mungkin seandainya pikiranku seperti itu dan orang tua aku juga seperti itu, ya mungkin aku nggak bisa jadi Yeri yang seperti sekarang, istilahnya Yeri yang aku inginkan gitu loh. Tapi aku tahu gitu loh, orang tua aku seperti ini, keluarga aku seperti ini, aku harus bisa lebih daripada mereka. Gitu. Itu cita-cita dalam diriku sendiri. Aku pengen setidaknya aku lulus dari S1. Aku pengen punya gelar gitu loh. Jadi nggak membatasi diriku, nggak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam diriku. Ya aku berusaha dulu, nanti Tuhan yang akan menggenapinya, Tuhan yang akan menyempurnakannya, dan terjadi. Tuhan kasih, aku bisa kuliah di salah satu kampus swasta di Surabaya, dan puji Tuhan udah lulus juga. Tuhan gak biarkan aku berlama-lama istilahnya di situ. Terus akhirnya aku bisa bekerja juga, dan aku benar-benar nggak nyangka gitu, aku bisa S1 gitu loh.
cita-cita yang mungkin aku mikir gak mungkin ya aku bisa S1, orang tua aku aja nggak S1 kayak gitu. Terus aku juga bisa bekerja, ya puji Tuhan cukup cepat aku dapat pekerjaan ini yang benar-benar aku nggak nyangka, karena prosesnya sebenarnya juga cukup ketat untuk masuk di perusahaan ini. Banyak juga teman-temanku yang nggak lolos, jadi aku benar-benar bersyukur gitu. Kemudian aku bisa dapat gaji yang puji Tuhan sekali, sebenarnya gajiku kalau boleh dibilang lebih besar daripada orang tuaku. Dan itu hal yang menurutku aku nggak bayangkan, aku nggak pikirkan kalau wow, aku bisa menuju tak terbatas itu dan bisa melampauinya kayak gitu loh teman-teman. Ini bukan hal yang aku sombongkan sebenarnya, jangan mikir kayak Kak Yeri ini sombong banget ya, lulus S1, punya kerja ini itu, aku belum gini-gini, enggak. Tapi aku harap dari cerita ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya kayak gitu loh. Nggak peduli latar belakang kalian saat ini, mungkin orang tua kalian mungkin mohon maaf ada yang dipecat, di PHK, atau mungkin kalian di PHK atau sebagainya, tapi nggak berarti bahwa hidup kalian selesai, cita-cita kalian selesai. Nggak mungkin nak kamu kuliah, nggak mungkin nak kamu bisa kerja, nggak mungkin nak kamu bisa sukses, enggak. Aku katakan nggak ada yang mustahil sama Tuhan ya, asal kita mau percaya, asal kita mau berserah sama Tuhan. Ingat, masa depan kita itu penuh harapan. Dan dari kehidupanku ini tadi, ceritaku ini tadi, aku sadar bahwa ya aku harus bersyukur memang aku bisa kuliah, aku bisa dapat kerja, bisa dapat gaji yang aku yang aku nggak nyangka gitu. Aku bisa akhirnya bisa membiayai kehidupanku, bisa membahagiakan orang tuaku sendiri, dan puji Tuhan aku bersyukur akan itu gitu. Tapi bukan berarti ketika aku udah dapat ya udah selesai, enggak. Sekali lagi nggak salah juga kok kalian ingin bermimpi lebih. Aku juga sekarang juga berusaha, aku pengen ini, aku pengen naik jabatan, pastinya aku pengen dapat yang lebih baik, dan itu nggak salah teman-teman. Aku katakan buat kalian, jangan merasa kayak kamu nggak bersyukur deh, kamu terlalu berlebihan deh, udah segini-segini aja. Enggak teman-teman, nggak ada yang salah buat itu, asalkan teman-teman tahu kapasitas teman-teman juga bisa berusaha, dan teman-teman juga mau mengandalkan Tuhan. Pastilah yakin bahwa nanti Tuhan yang genapi. Kalau memang itu jalannya, kalau memang itu rezeki teman-teman, pasti Tuhan akan genapi. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya pada firman hari ini, sesuatu yang luas itu bukan berarti nggak bisa kita capai. Sesuatu yang luas itu bukan berarti nggak bisa kita datangi, nggak bisa kita lewati. Sesuatu yang luas itu justru harus kita cari, harus kita gapai gitu loh. Justru jangan jadi orang biasa-biasa aja. Kalau jadi orang biasa-biasa aja pasti banyak gitu loh. Aku tanamkan dalam diriku, jangan jadi Yeri yang biasa-biasa aja, jangan jadi Yeri yang itu-itu aja. Kalau jadi Yeri yang itu-itu aja, Yeri akan kelep dengan yang lain, Yeri akan tertinggal dengan yang lain ya gitu. Jadi Yeri yang orang yang nggak akan terpikirnya, nggak terbayang, wah Yeri bisa kayak gini, oh Yeri bisa kayak gitu, atau teman-teman sendiri, oh kamu bisa seperti ini ya, yang orang-orang lain nggak bisa bayangkan gitu loh. Pikirkan bahwa hal yang luas tadi, hal yang besar tadi itu teman-teman pasti bisa gapai kayak gitu, asalkan teman-teman percaya sama Tuhan, bergantung, berserah pada Tuhan. Ingat, adanya usaha juga perlu adanya doa. Begitupun sebaliknya, adanya doa juga perlu adanya usaha. Oke teman-teman, sekian firman hari ini. Semoga memberkati bagi kita semua. Semoga teman-teman juga bisa mengerti dan menerapkannya. Dan aku harap kedepannya nggak ada lagi yang merasa aku nggak bisa, aku terbatas ini itu. Enggak ya, kita semua sama, kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi, kita diciptakan juga sama, Tuhan yang sama gitu. Pasti kita juga memiliki kesempatan yang juga sama gitu ya teman-teman. Oke, sekian firman hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, buat berkat yang telah kami terima pada sore hari ini. Engkau berkati firman ini Tuhan, bisa menjadi pencerahan bagi setiap kami, bisa menjadi berkat bagi setiap kami, kekuatan bagi setiap kami, agar kami bisa mengerti, memahami Tuhan apa makna firman hari ini, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu sendiri Tuhan, dalam menjalani kehidupannya. Kau berkati keluarganya, apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung Tuhan. Kau juga berkati kesehatannya setiap kami dalam masa pandemi seperti ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Well, thank you for tim PAW dan juga Kak Yeri yang sudah melayani servis kita hari ini. Oke, guys, aku ada informasi, yaitu setiap hari Senin ataupun Selasa jam 7 malam masih ada FC online. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam FC, kalian boleh langsung aja DM di IG kita di @youthfrenzy.
Dan juga minggu depan masih ada online service di channel ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, sekian service kita pada sore hari ini. God bless you. Bye-bye.